Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah komunikasi data akan mempresentasikan tentang deteksi dan koreksi kesalahan pada transmisi data. Di sini saya memperkenalkan diri, saya sendiri Fitriati sebagai moderator, di sebelah kanan saya Fitri Aprilia sebagai notulen, dan di sebelah kiri saya ada Rika Rofitasari sebagai pemateri. Untuk lebih cepatnya, materi akan disampaikan oleh saudari Rika kepada saudari Rika di silakan. Kesalahan dengan menggunakan disparitas merupakan metode deteksi yang paling sederhana. Pengendalian kesalahan dengan disparitas memiliki dua sistem, yaitu paritas dan paritas blok. Paritas karakter pada paritas karakter sebuah bit ditambahkan ke tiap karakter dalam data. Paritas blok dengan menggunakan paritas blok, maka efisiensi mendeteksi kesalahan dapat ditingkatkan dibagi menjadi sejumlah blok dan setiap blok memiliki karakter pemeriksaan blok yang ditambahkan pada akhir blok. Merupakan sistem dengan menambahkan kontrol bit untuk menjamin keamanan data. Kontrol bit dibentuk oleh komputer. Pengiriman berdasarkan perhitungan atas data yang dikirim. Untuk memahami lebih lanjut tentang konsep CRC, sebaiknya pahami terlebih dahulu konsep bagian modul 2 tentang konsep penjabaran deretan bit menjadi aljabar polinomial. Modul 2 animasi aritmatika diatur sebagai modul 2 sebagai bilangan biner dengan bilangan biner lain adalah sebagai berikut. 1. Jika pembagian bunyi yang sama dengan bilangan dibagi hasilnya 1. Jika pembagi mempunyai jumlah bit yang lebih, maka hasilnya adalah 0. 2. Menggunakan penjumlahan biner tanpa pembawa di mana hanya merupakan operasi eksklusif OS. Polinomial dalam bentuk variabel X dengan koefisien biner. Koefisien tersebut menggunakan dalam biner sehingga proses reaksinya dapat dijabarkan sebagai kesalahan X hanya akan terdeteksi bila dapat dideteksi dengan versi X. Kesalahan yang dapat dideteksi yang tidak dapat dibagi oleh X. 1. Semua kesalahan bit tunggal. 2. Semua kesalahan bit ganda sepanjang X mempunyai faktor paling sedikit 3 syarat. Jumlah kesalahan genap apapun sepanjang X mengandung faktor X tambah 1. Kesalahan bus apapun dengan panjang lebih kecil daripada panjang X. Kesalahan bus yang paling besar. Register dan eksklusif OS. Register adalah perangkat penyimpanan satu bit di mana terdapat sebuah line output yang mengindikan nilai yang dimuat dan sebuah line input. Seluruh register secara bersamaan yang menyebabkan satu bit bergeser sepanjang seluruh register. Bentuk ini dapat ditentukan sebagai berikut. 1. Register mengandung n bit sama dengan panjang VCS. Ada lebih dari satu bit eksklusif OS. 3. Keberadaan suatu bit tergantung pada keberadaan atau ketiadaan kesalahan dalam pembagian polinomial X. Kode merupakan kode non-trivial untuk koreksi kesalahan yang pertama kali diperkenalkan kode ini dan variasinya. Setelah lama digunakan untuk kontrol kesalahan pada sistem komunikasi digital. Kode hasil ada dua macam, yaitu biner dan non-biner.
Forward error correction. Error correction dinyatakan sebagai penerusan koreksi kesalahan untuk mengidentifikasi bahwa kesalahan bisa dilihat dan mengambil kesalahan. Contohnya pada proses gunakan transmisi triplek. Kode kesalahan yang paling banyak digunakan merupakan kode Hamming. Kode ini menggunakan biji cek paritas yang diletakkan pada posisi tertentu pada setiap blok data. Feedback atau backward error control. Kontrol kesalahan arus balik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama teknik yang digunakan untuk deteksi kesalahan dan yang kedua kontrol algoritma yang telah disediakan untuk transmisi ulang. Terima kasih. Sekian materi yang disampaikan saudari Dika dan saya. Untuk sesi selanjutnya dibuka pertanyaan 1 termin 3 menanya. Kepada yang ingin bertanya silakan. Saudara Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Nama saya Dedi Patra. Saya pengen nanya yang metode-metode deteksi kesalahan pada proses transmisi data api itu ada apa aja tuh di metode-metode transmisi tadi? Kalau sebutin, kalau dijelasin. Terima kasih. Nama saya Kak Jani dari kelompok 1 ingin bertanya tentang mengapa forward error correction ditanyakan sebagai penerusan koreksi kesalahan untuk mengindikasikan bahwa pesawat penerima sedang mengoreksi kesalahan. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Tio. Nama saya Tio dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan kepada kelompok Anda metode deteksi kesalahan pada proses transmisi data ada apa aja? Maaf, saudari Tio, itu pertanyaannya sudah ditanyakan. Sama dengan pertanyaan saudara Dewi. Ya, dan yang satu ini. Pada entitas karakter, sebuah bit ditambahkan ke setiap karakter dalam. Maksudnya gimana? Oke, terima kasih. Oke, perhatian sebentar. Saudara Deni, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Saudari Fitri Aprilia. Metode deteksi kesalahannya itu ada 2. Yang pertama ECO, yaitu metode sederhana dengan sistem interaktif. Operator memasukkan data melalui terminal dan mengirimkannya ke komputer. Komputer akan menampilkan kembali di terminal hingga dapat diperiksa apakah data dikirimkan dengan benar. Yang kedua itu kesalahan otomatis atau parity check, yaitu menambah bit paritas untuk akhir masing-masing kata dalam frame. Gimana saudara Deni? Apa sudah jelas? Kalau kurang jelas nanti dijelasin lagi ya pada Pak Tejo. Untuk rekan-rekan ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari kelompok kami, dipersilakan. Siantoro, ada sanggahan? Ada tambahan? Berapa Jani ya? Pertanyaannya itu tentang forward error connection ya? Menurut kelompok kami ya, forward error correction itu kenapa dinyatakan sebagai metode transmisi ulang? Soalnya di situ tuh
sebagai koreksi kesalahan balik karena pesawat penerima memberi informasi balik ke pesawat pengirim yang kemudian mentransmisi ulang data tersebut yang salah. Ditransmisi ulang ke transceivernya. Datanya. Bagaimana saudara Tafka? Cukup, terima kasih. Kalau belum jelas, bisa. Oh, saya sudah jelaskan. Saudari Tio, mohon perhatiannya sebentar. Saya akan menjawab pertanyaan saudari. Menurut kelompok kami, pada kualitas karakter, setiap karakter yang dikirimkan kan biasanya terdiri dari 7 bit. Nah, dari 7 bit itu ditambah 1 bit parity yang nantinya akan diperiksa oleh penerima untuk mengetahui kebenaran karakter yang diterima tersebut. Biasanya cara ini tuh digunakan untuk melacak kesalahan 1 bit dan hanya digunakan untuk melacak kesalahan yang terjadi pada pengiriman data berkecepatan menengah. Seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kurang jelas, ya nanti bisa diperjelas kepada Bapak Sutejo ya, sebagai dosen pengampu mata kuliah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.